Kisah perjalanan hidup seorang DN Aidit, salah satu tokoh utama dalam pemberontakan G30 SPKI. DN Aidit lahir di Tanjung Pandan, Kota Bangka Belitung pada tanggal 30 Juli tahun 1923. Dia tumbuh dan dibesarkan dalam keluarga yang mempunyai spiritual yang sangat kuat. DN Aidit sejak kecilnya dikenal sebagai sosok yang sangat alim dan pandai dalam mengaji, serta rajin ke masjid untuk beribadah yang membuat teman-temannya memanggilnya dengan nama Ahmad. Keluarga DN Aidit merupakan perantau yang tinggal di Bangka Belitung. Mereka berasal dari kota Padang, Sumatera Barat. Meskipun begitu, di kota Bangka Belitung, keluarga DN Aidit sangat dihormati dan dikenal sangat terpandang karena ayah DN Aidit yang bernama Abdullah bin Ismail dikenal sebagai seorang pemuka agama Islam dan seorang pelopor pendidikan Islam. Oleh karenanya, ayah DN Aidit sangat dihormati dan disegani di Bangka Belitung. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya di Bangka Belitung, DN Aidit kemudian merantau ke Jakarta pada tahun 1940. Di sana ia sempat mendirikan sebuah perpustakaan yang diberi nama Perpustakaan Antara dan melanjutkan pendidikannya di bidang sekolah perdagangan. Disinilah seorang DN Aidit mulai bersentuhan dengan penganut ideologi komunis. Ia kemudian mulai mempelajari teori, politik Marxisme, dan Perhimpunan Demokratik Sosial Hindia Belanda, yang kemudian kelak berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia, atau yang biasa kita sebut PKI. Sejak ketertarikannya untuk mempelajari ideologi komunis, dia mulai berkenalan dengan orang-orang yang memainkan peranan dalam politik Indonesia seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Adam Malik. Karena ketertarikannya dengan ideologi komunis, DN Aidit pun diangkat menjadi anggota Komunis Internasional. Dukungannya terhadap paham Insinyur Soekarno, yaitu Marxisme, membuat PKI dipercaya oleh Bung Karno, sehingga pemerintah pada saat itu membiarkannya berkembang, yang membuat DN Aidit diangkat menjadi Sekjen PKI dan yang terakhir menjadi Ketua PKI Komite Pusat. Karir DN Aidit dalam Partai Komunis Indonesia sangat cemerlang. PKI di bawah kepemimpinan DN Aidit menjadi partai komunis ketiga terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan juga Republik Rakyat Cina, yang membuat PKI meraih dukungan yang sangat kuat dari kelompok masyarakat seperti Pemuda Rakyat, Garwani, Barisan Tani Indonesia, Lekra, dan lain-lain. Tak heran bila pada pemilu tahun 1950, PKI memperoleh banyak dukungan suara yang kemudian menjadikan PKI kala itu sebagai salah satu partai terbesar di Indonesia. Mereka kemudian menjadi penyeimbang antara kubu Islam dan militer yang kala itu cukup berpengaruh. Kedekatan PKI dengan Insinyur Soekarno membuat mereka semakin memiliki pengaruh yang sangat kuat. Terlebih lagi, Insinyur Soekarno mencanangkan paham Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis, yang membuat kepemimpinan DN Aidit bertambah kuat lagi, yang kemudian membuat PKI melancarkan ide angkatan kelima, yang dimana gagasan ini merupakan ide agar kaum buruh dan tani pada waktu itu dipersenjatai layaknya angkatan bersenjata. Tujuan angkatan kelima ini menurut PKI agar mampu membantu Indonesia dalam konfrontasi dengan Malaysia. Namun ide ini ditolak mentah-mentah oleh para petinggi militer, khususnya Angkatan Darat. Alasan ditolaknya Angkatan Kelima adalah militer mencurigai Angkatan Kelima sebagai alat untuk merebut kekuasaan yang sah pada waktu itu. Ini berkaca pada revolusi yang terjadi di Rusia dan China. Penolakan ini pun kemudian menimbulkan gesekan yang kuat antara militer, khususnya Angkatan Darat, dengan PKI, yang pada akhirnya PKI kemudian mencoba merebut kekuasaan melalui peristiwa G30 SPKI.
Pada peristiwa berdarah tersebut, kelompok prajurit yang berada di bawah komando Letnan Kolonel Untung menyerbu rumah dari para jenderal TNI Angkatan Darat, yang dimana para perwira tinggi Angkatan Darat ini dituduh akan bertindak makar kepada Presiden Insinyur Soekarno. Akhirnya sebanyak 7 perwira tinggi Angkatan Darat pun gugur di tangan PKI. Beberapa hari setelah peristiwa G30 SPKI, Mayor Jenderal Soeharto memerintahkan memburu dan menangkap para anggota dan simpatisan PKI. Hal ini pula termasuk dengan DN Aidit, yang akhirnya DN Aidit pun berhasil ditangkap saat bersembunyi di dalam lemari di sebuah rumah simpatisan PKI. Penangkapan ini pun dipimpin oleh Kolonel Jasir Hadibroto yang kemudian membawa DN Aidit ke Boyolali. Di sana, DN Aidit kemudian dibawa ke markas Batalion 444 dan dieksekusi di sebuah sumur tua di belakang asrama markas Batalion 444. Itulah perjalanan hidup seorang DN Aidit yang merupakan otak dari gerakan 30 SPKI.